Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Nuzula Humaira. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan penentuan harga barang oleh pemerintah. Tentunya dalam video ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada penentuan harga barang-barang publik, kebijakan harga hasil pertanian, kurs devisa, dan terakhir penentuan harga angkutan umum. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penentuan harga barang-barang publik. Dari teori ekonomi, telah diketahui bahwa tingkat harga dapat merupakan satu tanda atau tingginya nilai yang diberikan oleh konsumen terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh produsen, dan sebaliknya, merupakan tanda dari berapa tingginya biaya untuk menghasilkan barang dan jasa oleh produsen bagi perekonomian. Tingkat harga dapat digunakan untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi pada sektor pemerintah. Pada sektor swasta atau perusahaan, sebagai individu yang bekerja dalam persaingan sempurna, suatu ketentuan umum yang dipakai untuk menentukan tingginya tingkat harga adalah bahwa harga sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Artinya, harga harus sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan tersebut apabila ia menghasilkan satu unit hasil produksi tambahan. Harga barang yang ditentukan pada tingkat yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya akan menimbulkan pemborosan dalam pemakaian barang tersebut. Karena konsumen menilai jasa atau barang yang dihasilkan oleh pemerintah itu sangat mudah diperoleh, sehingga cenderung meningkatkan penggunaannya. Sebagai contoh dari penjelasan tersebut adalah minuman, listrik, dan air. Pada umumnya, pemerintah tidak akan memungut laba dari hasil penjualan barang-barang dan jasa-jasa itu, sehingga pemerintah dalam menentukan harganya hanya akan menyamakan antara harga itu dengan biaya rata-ratanya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kebijakan harga hasil pertanian. Di dalam materi ini akan ada cabang materi lainnya lagi, tapi masih termasuk ke dalam pembahasan kebijakan harga hasil pertanian. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk mencapai sasaran rencana pembangunan seperti mendorong produksi dan memelihara kestabilan ekonomi dan sebagainya. Kebijakan harga ini juga dapat diterapkan dalam hal produksi pertanian. Selanjutnya, kebijakan harga perlu dibedakan antara kebijakan harga positif dan kebijakan harga yang negatif. Kebijakan harga positif artinya adalah kebijakan harga yang dapat mendorong peningkatan produksi, sedangkan kebijakan harga yang negatif adalah kebijakan harga yang justru bersifat menekan produksi. Dan kebijakan harga sendiri memerlukan pengertian tentang fungsi produksi dan fungsi pengawasan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dari barang tersebut. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah yang ditawarkan akan bertambah apabila harga barang tersebut lebih tinggi atau sebutannya ceteris paribus. Secara sistematis, fungsi penawar itu dapat dinyatakan sebagai rumus yang sudah ditampilkan dalam PPT. Untuk pengertiannya, QA jumlah barang A yang ditawarkan, dan PA harga barang tersebut, S jumlah input yang tersedia, F keadaan alam, X pajak atau subsidi atau keduanya, dan T tingkat teknologi. Lalu selanjutnya tanggapan harga di sektor pertanian. Dengan mengetahui sifat elastisitas penawaran suatu hasil produksi, maka dengan mengubah-ubah harga, pemerintah mengharapkan dapat mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan. Apabila jumlah komoditi pertanian yang sudah dihasilkan dan disimpan di gudang memang ada, maka peningkatan harga komoditi itu dapat segera mendorong meningkatnya penawaran komoditi tersebut di pasar. Namun sebaliknya, apabila persediaan di gudang sudah habis, maka masalah peningkatan penawaran komoditi tersebut di pasar akan membutuhkan waktu tenggang atau time lag, karena peningkatan penawaran yang akan terjadi harus melewati peningkatan produksi komoditi pertanian itu. Dan untuk menghasilkan komoditi pertanian tersebut, diperlukan waktu yang cukup lama, sesuai dengan sifat tanaman tersebut. Kemudian ada kebijakan harga positif. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, telah muncul anggapan bahwa para petani produsen di negara-negara ini tidak tanggap atau responsif terhadap insentif harga. Dalam melihat tanggapan atau respon produksi terhadap perubahan harga, perlu dibedakan adanya 3 macam tanggapan. Yang pertama, akan terjadi perubahan dalam komposisi produksi pertanian karena ada perubahan harga relatif masing-masing komoditi pertanian. Yang kedua, akan ada peningkatan produksi pertanian secara total karena adanya perbaikan dalam harga relatif komoditi pertanian dibandingkan dengan harga komoditi sektor industri. Ini berarti perbaikan nilai tukar sektor pertanian terhadap sektor industri. Lalu yang ketiga,
akan ada peningkatan dalam produksi yang menciptakan surplus produksi yang dapat dipasarkan sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga komoditi pertanian itu. Sebagai contoh, untuk setiap tanaman yang ditanam dengan tujuan komersial, elastisitas penawaran komoditi yang dipasarkan akan dengan elastisitas produksi. Kalau tadi ada kebijakan harga positif, maka tentunya ada kebijakan harga negatif. Dengan adanya kebijaksanaan harga yang positif, maka mau tidak mau akan membuat harga pangan dan harga bahan pertanian menjadi mahal, sehingga berakibat menahan laju perkembangan sektor non-pertanian. Untuk mencegah agar produksi pertanian khususnya beras tidak merosot dengan adanya harga beras yang rendah itu, maka pemerintah mengenalkan program subsidi input dibarengi dengan program penyuluhan pertanian yang intensif dan pembangunan sistem irigasi. Namun hasil dari kedua program itu sama, yaitu dapat mendorong produksi, tetapi program bantuan harga membuat harga pangan dan produk pertanian mahal sehingga dapat menghambat perkembangan sektor non-pertanian. Sedangkan program subsidi input akan dapat juga mendorong produksi lewat harga masukan pertanian yang murah, sehingga harga pangan dan produksi pertanian murah dan dapat mendorong perkembangan ekonomi yang lebih lanjut. Setelah tadi ada kebijakan harga positif dan kebijakan harga negatif, terakhir ada kebijakan penyangga atau buffer stock policy. Pemerintah menentukan harga dasar atau floor price dan harga maksimum atau ceiling price. Harga dasar untuk melindungi produsen agar supaya harga produk di pasar tidak turun lebih rendah daripada harga dasar tersebut. Sedangkan harga maksimum atau harga tertinggi untuk melindungi konsumen jangan sampai menderita karena harga pangan atau produk terlalu mahal. Mekanisme yang ditempuh ialah pada saat panen, contohnya produksi padi berlimpah, maka harga produk cenderung turun. Itu tadi penjelasan mengenai kebijakan harga hasil pertanian beserta submaterinya. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kurs devisa. Sistem devisa Indonesia sejak tahun 1998 menganut sistem devisa mengambang atau floating exchange rate system. Artinya kurs devisa dapat berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar akan valuta asing. Di sisi lain ada sistem devisa tetap atau fixed exchange rate system, di mana kurs valuta asing dipertahankan oleh pemerintah untuk tidak berubah sepanjang waktu. Dalam kasus sistem devisa tetap, pemerintah perlu campur tangan melalui bank sentral untuk mengendalikan kurs devisa yang telah ditetapkan. Mekanisme yang digunakan adalah semacam yang diperlakukan dalam sektor pertanian dengan kebijakan penyangga. Tetapi untuk kurs devisa yang tetap ini, pemerintah harus siap dengan dana cadangan devisa yang cukup kuat. Dan alasan mengapa Indonesia tidak menganut sistem devisa tetap adalah karena cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia sangat tipis. Sehingga bila terjadi gejolak kenaikan kurs US dollar terhadap rupiah, maka supaya harga US dollar tidak meningkat, pemerintah harus menjual cadangan US dollar yang disimpan Bank Indonesia. Akhirnya sampai juga kita di pembahasan yang terakhir, yaitu penetapan harga angkutan umum. Untuk angkutan umum seperti kereta api, bis, kapal laut maupun pesawat udara, pada awalnya pemerintah menganut sistem fixed rate tarif system. Namun dengan berkembangnya sistem pemerintahan sejak Orde Baru sampai saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka yang terakhir ini telah menganut sistem pentarifan yang cenderung menyerupai sistem kapitalis. Sistem tarif yang dianut adalah peak load pricing system, yaitu mengenakan pungutan yang tinggi saat permintaan akan jasa angkutan itu meningkat. Permintaan yang tinggi akan transportasi terjadi pada saat menjelang hari raya, hari libur, anak sekolah, dan hari libur umum. Dari keempat materi yang sudah kita bahas tadi, beserta submaterinya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk mencapai sasaran rencana pembangunan seperti mendorong produksi dan memelihara kestabilan ekonomi, dan sebagainya. Kebijakan harga ini juga dapat diterapkan dalam hal produksi pertanian. Barang-barang hasil produksi pertanian pada umumnya merupakan barang primer berupa bahan makan mentah atau bahan mentah yang kemudian diolah untuk menjadi bahan jadi ataupun setengah jadi. Dengan demikian, jelas hasil produksi petani itu merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sektor non-pertanian. Sistem devisa Indonesia sejak tahun 1998 menganut sistem devisa mengembang, artinya kurs devisa dapat berubah sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar akan valuta asing. Di sisi lain ada sistem devisa tetap, di mana kurs valuta asing yang dipertahankan oleh pemerintah untuk tidak berubah sepanjang waktu. Itu tadi penjelasan mengenai penentuan harga barang oleh pemerintah. Semoga dari keempat materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat tersampaikan dengan baik dan dapat menambah ilmu kita mengenai penentuan harga barang di Indonesia sendiri.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.